warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Davelia Kodari di Podcast PES Perbankan Syariah Hebat. Oke teman-teman, sobat Podcast PES, sudah lama banget nih aku sama teman-teman gak record di Podcast PES. Kurang lebih udah 1 bulan nih. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngundang bintang tamu, salah satu anggota dari HMPS PS nih. Kemarin kabarnya dia tuh baru pulang loh dari Jogja kalau nggak salah, ikut agenda nasional. Tapi sebelum aku kenalin sama siapa kita ngobrol pada hari ini, aku mau ngingetin kalian dan nggak bosan-bosannya nih aku ngingetin untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kita dan hidupin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita, oke? Pasti kangen kan kalian sama aku, udah lama banget loh kalian nunggu-nunggu notifikasi kalian nggak nongol-nongol gitu kan. Oke. Langsung aja nih teman-teman, sama siapa sih kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing pada hari ini. Langsung saja aku kenalin nih cewek cantik dari HMPS PS IAIN Curup. Assalamualaikum Ria. Waalaikumsalam Kak Dape. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Iya. Alhamdulillah banget, sehat terus ya. Amin. Kesibukan Ria sekarang apa nih? Kesibukannya sekarang karena kuliah offline sekarang kan. Oh, jadi udah offline full kalian? kuliah, iya. Full kuliah. Selain kuliah apalagi nih kegiatan-kegiatannya nih? Nggak ada sih Kak. Biasanya selain kuliah itu diikuti oleh aktivitas organisasi. Organisasi. Harus dong ya, kura-kura. Kuliah rapat. Oke, jadi teman-teman sobat podcast PES, Ria ini merupakan salah satu delegasi dari HMPS PSIAIN Curup yang kemarin kabarnya ikut agenda nasional ya Kak? Iya benar Kak. Itu agenda apa tuh? Jadi itu agenda Kongres IMAPSI, Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia. Oh, agenda kongres. Iya benar. Boleh dong ceritain dulu gimana sih kok bisa Ria bisa jadi delegasi dari HMPS PS untuk pergi ke agenda nasional? Jadi kalau untuk kenapa sih aku bisa jadi salah satu dari delegasi tersebut? Jadi kemarin kan waktu dapat kabar akan ada kongres katanya kan, kongres IMAPSI pertama yang di Jogja. Jadi kita itu yang pergi itu sesuai siapa yang mau dan menyanggupi seperti itu. Oh, jadi nggak nunjuk harus perangkat inti gitu? Enggak. Itu siapa aja tuh yang jadi delegasi dari HMPS selain Ria? Jadi itu yang pertama ada ketum kan. Ada Gak ketum. mungkin ketum kita tinggalin kan. Iya, masa ketum tinggal ya sih? Gak mungkin ketum tinggalin. Itu ada ketum, terus ada koor departemen sama koor PSDA. Koor PAD. PAD. Iya. Itu siapa aja tuh, Nak? Ketum kita itu Namanya Bang Dio. Bang Dio. Iya, Bang Dio. Terus Koor departemen itu Bang Nuriansa. dan Satu lagi itu koor PAD itu Yudi Chandra. Yudi Chandra. Iya. Itu semester berapa tuh kalian tuh? Kalau yang semester 3-nya itu cuman aku sama Yudi. Kamu sama Yudi semester Iya. 3, Noi sama Dio semester 5 berarti. Iya benar Kak. Kalian tuh gimana sih rasanya jadi delegasi? Rasa gimana nih Kak? Seru kah atau gimana lah, kan pengalaman pertama nggak nih? Iya benar, the first nih. The first ya. Iya. Boleh dong ceritain sedikit gimana dari Curup sampai ke Jogjanya tuh gimana perjalanannya, seru kah gitu, pengalaman karena Ria nih cewek sendiri loh teman-teman yang pergi Iya kan. benar, ya benar. Jadi gimana tuh, ceritain dong. Keseruan nyebrang naik kapal misalnya kan. Jadi karena kebetulan kemarin kan, karena mengingat dan menimbang lalu memutuskan akhirnya kita itu naik bus. Iya. Jadi dari Curup sampai ke Jogja itu butuh waktu hampir 2 hari Kak. 1 hari 2 malam, hampir 2 hari 2 malam lah. 2 hari 2 malam. Itu naik bus dalam mobil Kak. Ya ampun.
Aku nggak kebayang ya sobat-sobat. Coba deh kalian bayangin betapa pegalnya. Tapi enak dong, kan kamu perempuan sendiri kan, cewek sendiri, jadi barang dibawakin kan? Enggak dong. Enggak dong. Mandiri dan tangguh ya. Aduh, jadi wanita tangguh. Iya benar. Ya Karena ampun. apa ya? Diharuskan mandiri kan? Jadi kamu tidak dimanja oleh mereka. Sangat tidak sepertinya. Kalau boleh tahu nih Ria, untuk sampai ke sana kan butuh dana yang lumayan nggak sih kan? Itu iya dananya sih. gimana tuh kalian berempat? Kalau kita dananya itu dari pribadi dan juga dari beberapa sponsor. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Curug yang telah memberikan support kepada kami dalam agenda Kongres IMAPSI ini. Alhamdulillah ya. Iya, dapat alhamdulillah sponsor. banget. Dan khususnya untuk para dosen syariah yang telah membantu support finansial juga. Wih, mantap banget. Tapi emang dosen-dosen di lingkungan syariah tuh untuk menjadi support system tuh emang the best lah gitu lah ya. Ya, Pernah kayaknya. mereka tuh kayak lepas tangan aja tuh jarang banget kalau dosen-dosen perbankan syariah terutama. Iya. Sepertinya kalau dosen-dosen syariah itu emang the best ya. Iya. Jadi ini merupakan kongres pertama dari IMAPSI gitu ya Ria? Jadi sebenarnya ini bukan kongres yang pertama sih, tapi lebih tepatnya keempat. Tapi yang secara resmi dalam forum nasional gitu kan Kak, yang resmi diputuskan ADART-nya secara sah seperti itu kan. Ini merupakan yang pertama kalinya. Jadi emang yang agenda besarnya gitu baru pertama kali ini. Baru pertama kali Kongresnya ini. tuh secara resmi lah Iya, gitu ya, secara resmi. benar-benar secara nasional gitu ya. Iya, diputuskan secara sah sebenarnya. Jadi balik lagi nih. Jadi IMAPSI itu apa tuh sebenarnya? Jadi IMAPSI itu sama seperti singkatannya itu kan Kak. Ikatan Mahasiswa Perbankan Syariah Indonesia. Jadi IMAPSI ini kayak wadah atau forum mahasiswa perbankan syariah se-Indonesia. Mantap. Jadi emang benar-benar nasional ya. Iya. Agenda kalian tuh nggak cuma dari Pulau Sumatera, tapi no. emang Iya. se-Indonesia, benar-benar se-Indonesia gitu. Indonesia nasional gitu Kak. Kalau fungsi tujuan dulu lah. Tujuan dari IMAPSI ini apa nih? Tujuan IMAPSI ini yang paling mendasar itu menjalin silaturahmi antar mahasiswa perbankan syariah se-Indonesia. Kan mengingatkan Kak, kita kan belum ada forum nih, khususnya untuk mahasiswa perbankan syariah kan di Indonesia. Jadi IMAPSI ini merupakan wadah bagi mahasiswa perbankan syariah se-Indonesia gitu. Jadi harapan IMAPSI ke depannya tuh seperti apa tuh? Jadi kalau dengan terjalinnya ikatan mahasiswa perbankan syariah Indonesia ini, diharapkan kan kita bisa mendengar aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan perbankan syariah yang berada berbeda-beda dengan background yang berbeda-beda itu Kak, bisa membuat kemajuan pada perbankan syariah. Gitu ya. Jadi kalian kemarin kongres itu hasilnya apa aja tuh Ria? Jadi karena ini bisa dikatakan kongres yang pertama yang dikatakan sah ya gitu kan. Jadi di kongres ini kita mendapatkan ADART secara sah gitu kan. Ditetapkan ADART, pembentukan logo dalam kongres tersebut. Jadi kita baru punya logo baru nih Kak, ada logo dan presidium nasional pertama kita di IMAPSI. Wah, jadi kalian tuh ada strukturnya itu gimana tuh? Jadi ada presidium nasionalnya. Iya. Itu satu orang. Terus ada formatur gitu. Jadi karena ini adalah apa ya? Masih baru ya kan Kak, masih di bulan November kemarin, di bulan 9. Jadi untuk pembentukan karena ini masih baru, belum ada istilahnya tuh tim peninjau atau alumni ya kan, atau demisionernya. Jadi ini masih baru. Jadi rancangan setelah selanjutnya atau pembentukan susunan divisi segala macam itu bakal disusun dalam Rakernas. Dalam Rakernas? Iya.
ini masih PR sih bagi Tapi IMASI. aku kalau boleh jujur agak rancu ya kan. Tadi bilangnya ini tuh udah sebelumnya sebenarnya kongresnya tuh udah 4 kali walaupun secara tidak resmi, tapi belum ada terbentuk secara spesifik gitu, bidang-bidangnya belum ada gitu. Yang saya ketahui sih belum sih Kak. Belum. Mungkin dari Presidium Nasional kita sekarang itu sudah menentukan, tinggal dibahas di Rakernas gitu. Kalau boleh tahu Presidium Nasionalnya ini dari kampus mana nih? Jadi Presidium Nasionalnya ini karena kemarin kan kita dapatkan di forum gitu kan. Jadi Presidium Nasional terpilih itu dari kampus Unsukka. Oh, Sunan Kalijaga. Iya. Itu kalian milih presidiumnya itu secara musyawarah kah gitu? Atau voting atau gimana nih? Kita secara musyawarah kemarin karena akhirnya apa ya? Kemarin cuma 2 kandidat yang tercalon kan. Karena dicalonkan juga kan. Ada 2 kandidat yang dicalonkan dan 1 yang terpilih. Gitu ya. Tuan rumah kongres menjadi Presnas IMAPSI. Untuk masa baktinya sendiri tuh berapa lama tuh? Kalau untuk masa bakti Presnas sesuai dengan ADART itu selama 1 tahun. 1 tahun. Mantap sih ya, HIMAPSI kan kayak harus deh gitu. Karena kita ketahui kan anak perbankan syariah tuh sedikit loh yang make Iya benar. ini kan produk-produk perbankan Iya, syariah. benar. Jadi diharapkan aku ya sebagai salah satu mahasiswa perbankan syariah, harapannya tuh kayak kalian tuh bisa menjadi pelopor gitu ya kan. Selain menjadi wadah gitu, jadi kalian juga menjadi pelopor biar mahasiswa-mahasiswa lainnya tuh make produk perbankan syariah karena masih minim loh kan, karena masih banyak make konvensional gitu kan. Oke, jadi gimana nih keseruan di forum Ria pada saat itu gimana tuh sama teman-teman? Banyak sih Kak, karena banyak hal yang menarik juga kan yang kita temui di sana. Apalagi kita itu kan berasal dari background yang berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, kumpul di satu ya, beda gitu ya, beda-beda gitu kan. Dari sudut pandang orang berbicara, bagaimana mereka menerapkan ilmunya gitu kan. Jadi kita menjadi pengamat dan semoga apa ya bisa menjadi menambah feedback lah bagi kita setelah acara agenda kemarin. Amin ya, semoga. Jadi boleh dong harapan Ria apa nih, kan udah ada pengalaman lah kan di agenda nasional. Gimana sih dari pengamatan Ria, terus bagaimana sih Ria bakal mengaplikasikannya di HMPS Ria sendiri, gimana kira-kira? Jadi kalau menurut saya ya Kak, setelah pengalaman yang saya terima itu tidak membuat saya puas dan langsung berhenti seperti itu kan Kak. Tapi semoga yang bisa saya dapatkan di sana bisa saya terapkan dalam HMPS PS IAIN. Jadi apa yang dipelajari lah gitu ya, bisa dibilang bisa diterapkan dan diaplikasikan, bisa dicontoh ya baik-baiknya. Terus apalagi nih keseruan-keseruan di forum pada saat itu? Salah satunya ya Kak, karena kita berasal dari background yang berbeda kampus nih kan. Jadi teknik persidangan kita pada awal itu agak sedikit racu kan. Karena kita bingung mau ikut yang mana nih, karena kan dari tiap beda kampus itu beda budayanya kan Kak. Caranya. Iya, beda cara gitu kan. Walaupun pada intinya itu sama gitu kan. Tapi budaya dan kultur itu yang membuat berbeda. Akhirnya sidang itu kita skorsing, kita berembuk lagi gimana cara bersidangnya. Itu merupakan pengalaman yang menarik sih Kak. Mantep sih. Kalau untuk peserta delegasinya tuh kan se-Indonesia tuh, itu berapa jumlah delegasi dan dari berapa kampus tuh? Kalau saya nggak salah itu ada 63 peserta. Dari lumayan loh. Dari 22 kampus. 22 kampus, 63 peserta. Kurang lebih. Ini bilangan yang belum akurat ya. Kira-kira seperti itu.
Banyak ya kalian lumayan kan, sih, Kak. dari beberapa kampus tuh. Iya. Untuk, fiksasinya itu, hasil kongres yang benar-benar itu selain ADART itu apalagi yang kalian bahas tuh dia? eh Seperti yang saya bilang tadi, Kak, kecuali selain ada ART, kita juga menetapkan GBHK, GBHO, terus kita dapat logo tadi kan, karena kita belum punya logo, dapat logo, terus kita juga menemukan tadi Presidium Nasional. Kalau logonya sendiri itu kalian desain rame-rame kah atau gimana tuh? Jadi kalau untuk logonya kemarin itu emang per delegasi kampus itu wajib mengirimkan seperti itu, Kak. Jadi nanti kita di dalam forum itu kita voting. Kalian presentasikan gitu Iya, ya, benar. arti ini loh logo dari kita, Iya, artinya ini gini gitu ya. dengan filosofi yang berat. Bisa. IMAPSI ini itu kapan sih sebenarnya terbentuk tuh dia? Kalau untuk spesifik terbentuknya IMAPSI sendiri itu, Kak, kemarin itu dibahas dalam pembahasan ADART. Jadi sebenarnya di sini agak sedikit rancu nih ya, Kak. Karena saat kongres kemarin, jadi ada salah satu dalam forum itu ingin tanggal, karena kita kan sama-sama nggak tahu tuh kapan tuh IMAPSI itu berdiri kan. Iya. Jadi dalam forum itu ada ingin opsi gitu kan, ada ingin opsi mengatakan bahwa berdirinya IMAPSI itu pada saat kongres ditetapkan ADART tersebut ya kan. Oh iya. Nah, ada ingin seperti itu. Jadi benar-benar kayak kalian tuh mau meresmikan gitu meresmikan, kan ya. supaya tahu gitu kan, supaya nggak rancu lagi kan. Tapi karena tidak menemui kesepakatan forum nggak, jadi akhirnya untuk tanggal kapan berdirinya IMAPSI ini masih menjadi PR bagi IMAPSI. Dan mungkin PR ini akan dibahas dalam rakernas yang akan datang, nggak? Rakernasnya sendiri kapan nih kira-kira? Kalau rakernas ini kayaknya ini masih masih jadi bahan rancangan. Karena saat ini setahu yang saya ketahui ya, Kak, Rakernas ini kita masih mencari tuan rumah. Siapa yang akan menjadi tuan rumah Rakernas akan datang. Jadi Rakernas ini. Waktu kalian kongres itu nggak bahas Rakernas bakal diadain di mana gitu? Belum. Dan nggak tahu kapan. Iya, benar. Bisa jadi tahun depan dong jadinya nih. Jangan dong, Kak. Sampai ya. Ya. Berarti untuk pengurusnya sendiri, emang bener-bener pengurus dari IMAPSI itu gimana? Ada nggak sih? Belum ada, Kak. Kita saat ini masih yang cuman ada itu cuman Prasnas, cuman Presidium Nasional aja. Nah, untuk kestrukturan itu bakal dibentuk dalam Rakernas. Banyak sekali ya. Sedikit rumit ya. Jadi banyak sekali ya PR kalian untuk Rakernas. Entar jadinya kongres kedua berkedok Rakernas dong. Jangan dong, Kak. Jangan sampai lah. Tapi harapan kita IMAPSI bisa memastikan itu siapa, gimana bentuk strukturnya kan. Terus gimana sih cara mereka kan program-program kerjanya benar-benar inilah kan. Relate lah. Jangan sampai lalai lah gitu lah ya. Sayang loh, ini kan agendanya udah nasional gitu kan. Masa cuma batas kongres ini aja, dan kongres aja ini ada ART-nya masih rada-rada kan gitu. Kayaknya itu bakal jadi PR untuk seluruh pengurus IMAPSI gitu. Harus itu. Jangan sampai lah kan setengah-setengah karena udah terlanjur terjun jadi kepalang basah gitu bisa dibilang kan. Cerita yang seru-seru dong, Ria. Gimana sih kalian di Jogja kan, kota pelajar tuh. Aku mau banget loh ke Jogja tapi belum kesampaian. Gimana nih rasanya di ikut kongres di pertama agenda nasional di kota pelajar gitu kan? Apa tuh pengalaman kalian? Ceritain dong. Gimana ya, Kak? Kalau untuk pengalamannya sendiri ya tentu kan kita
pasti dapat pengalaman yang menarik, ketemu dengan orang baru, dengan suasana yang baru gitu kan. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang-orang tersebut, itu merupakan satu hal yang berharga yang bisa dipetik dari sana kan. Kayak gini gak sih, kalau lagi ada agenda gitu kan, yang emang jarang dilaksanakan, jadi ketemu orang-orang baru, hari-hari terakhir tuh biasanya, ya ampun, aku kok alhamdulillah ya bisa ketemu kalian gitu Iya, kan, benar, nggak sih? benar, benar. Kayak, ih nggak mau pisah loh, kapan ya bisa kumpul lagi gitu kan, Iya, kalau ikut juga. agenda. Kan Ria gini kan udah ikut agenda nasional nih kan. Untuk teman-teman yang belum dapat kesempatan karena mungkin ada kesibukan dan lain-lainnya kan. Apa nih motivasi untuk teman-teman nih Ria? Jadi untuk rekan-rekan semua, khususnya nih untuk kita sama-sama anggota HMPS PS, yang penting kita itu melakukan sesuatu gitu. Jangan pernah takut, apalagi takut akan hasil yang kita kerjakan. Yang penting kita sudah berusaha. Apalagi kan khususnya nih untuk mahasiswa perbankan syariah, kita udah punya wadah nih, forum mahasiswa Ikatan Perbankan Syariah Indonesia dalam konteks startup nasional gitu kan. Kenapa tidak kita gunakan forum ini sebagai ajang wadah bagi kita mahasiswa perbankan syariah? Mungkin aku sedikit menambahkan nih teman-teman. Kalau aku ya, ketika ingin ikut suatu agenda tuh, aku nyesel ikut agenda, tapi aku lebih nyesel lagi kalau nggak ikut gitu. Aku gitu, jadi harus ikut kan, mindset kita tuh cobalah gitu ya, karena jangan sampai ada penyesalan loh. Kapan lagi kan, karena lagi sekarang loh saat jadi mahasiswa loh, kita tuh kalau salah nggak dimarah gitu. Iya benar. Oke Ria, sayang banget nih karena keterbatasan waktu, jadi kita mungkin akhiri dulu ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Nanti next time kita bakal ngobrol lagi ya. Tapi sebelum aku tutup podcast hari ini, boleh dong kasih closing statement-nya. Berat nih ya Kak. Jadi kalau dari aku, khususnya untuk mahasiswa himpunan mahasiswa program studi perbankan syariah yang Curug, tetap semangat dan berkontribusi khususnya untuk kampus kita tercinta. Dan untuk IMAPSI, semoga wadah yang sudah terbentuk ini akan benar-benar menjadi wadah bagi mahasiswa perbankan syariah Indonesia. Oke, terima kasih Loria untuk harapan-harapannya kan untuk teman-teman kita di HMPS PS dan IMAPSI itu sendiri. Harapannya aku juga berharap IMAPSI nggak batas ini aja, terus ada program-program yang benar-benar membuat menjalin silaturahmi mahasiswa perbankan syariah itu benar-benar solid gitu kan. Jadi terus juga ya gitulah menjadi wadah lah intinya gitu. Jangan sekedar hanya untuk agenda-agenda yang mementingkan pribadi gitu kan harapannya. Oke Ria, tapi sebelum aku tutup nih jargon dulu dong ya. Tahu kan? Tahu dong, hebat kan. Kalau aku bilang perbankan syariah, kamu jawab hebat. Kita hebat gitu ya. Oke, teman-teman sobat podcast mungkin sekian podcast pada hari ini. Saya Davelia Kodari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbankan syariah hebat.